Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan, mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit, nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah yang dikaruniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Qs An-Nahl 16:18. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini, dan tonton videonya, sampai Anda paham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikat kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungannya saja kita tidak mampu. Sungguh hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Allah berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Qs Saba 34:13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Apakah makna syukur? Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Atas kebaikannya tersebut, lihat Sohah fil Lughah karya Al-Jauhari. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Madarijus Salikin 2/244. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah. Semisal Qarun yang berkata, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Qs Al-Qahas 28:78. Syukur merupakan ibadah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya, maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Qs Al-Baqarah 2:152. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Qs Al-Baqarah 2:172. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati itu tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu bila dia mendapat nikmat maka dia bersyukur. Yang kedua bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan yang ketiga bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Qawaidul Arba, Hal 01. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadits Sahih, diriwayatkan oleh Muslim, 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan A. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan.
Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rizki dan harta yang melimpah, akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Maka dari itu kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah fi, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan dan anggota badan. Minhajul Qasidin 305. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati, yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari selainnya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan Alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Syukur adalah sifat para nabi. Rasulullah tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" H.R. Bukhari 1130, Muslim 2820. Inilah suri tauladan kita sebagai umat muslim, semoga kita bisa meneladani Rasulullah. Buah manis dari syukur-syukur adalah sifat orang beriman. Rasulullah bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. H.R. Muslim 7692 merupakan sebab datangnya ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur Allah ridho kepada kalian." Qs Az-Zumar 39.7. Merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim." Qs An-Nisa 4:147. Merupakan sebab ditambahnya nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Qs Ibrahim 14:7. Ganjaran di dunia dan akhirat. Janganlah Anda menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Qs Ali Imran 3:145. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah, karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Tafsir At-Tabari 7:26.